Coba deh perhatiin, mungkin di meja Anda sekarang ada sebotol air minum. Kelihatannya sepele kan? Tapi gimana kalau saya bilang, benda yang biasa banget ini sebenarnya adalah simbol dari salah satu perubahan sosial paling besar di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Kisah di baliknya jauh lebih dalam dari yang kita kira. Coba pikirin lagi deh, gimana ceritanya sih? Air, sesuatu yang turun gitu aja dari langit, gratis, tiba-tiba bisa dimasukin botol, dijual, dan jadi industri raksasa. Ini adalah cerita tentang bagaimana kebutuhan paling dasar manusia diubah jadi komoditas. Dan perjalanannya bakal bikin Anda kaget. Nah, ini dia angka kuncinya, 36%. Di tahun 2018, lebih dari sepertiga rumah tangga di Indonesia sumber minum utamanya bukan lagi dari sumur atau air ledeng. Bukan, mereka bergantung sama air yang dibeli, entah itu dalam botol atau galon. Ini sebuah pergeseran yang, masif. Dan peningkatannya ini gila banget. Cuma dalam waktu kurang dari 10 tahun, angka ketergantungan ini melonjak 3 kali lipat. Dari cuma 13% di tahun 2009, jadi 36% di 2018. Ini bukan cuma tren biasa, ini adalah sebuah revolusi diam-diam yang terjadi di dapur setiap rumah di Indonesia. Nah, pertanyaannya, kok bisa sampai begini? Untuk ngerti semua ini, kita harus mundur jauh ke belakang. Ke masa di mana ide jualan air minum dalam kemasan itu bukan cuma aneh, tapi dianggap, konyol banget. Jadi percobaan pertama itu dilakukan sama orang Belanda, namanya Hendrik Telema, di tahun 1910-an. Mereknya Hygea. Dan gagal total. Kenapa? Ya karena orang-orang mikir, ngapain beli air? Ide ini harus tidur panjang selama lebih dari setengah abad, sampai akhirnya di tahun 1973 ada yang berani coba lagi. Dan tokoh utama dalam cerita ini ternyata datang dari tempat yang gak kita duga-duga. Seorang karyawan perusahaan minyak negara Pertamina. Namanya Tirto Utomo. Dan sebuah kejadian sederhana sama tamu-tamu asingnya bakal mengubah sejarah. Jadi, ini dia pemicunya. Simple, tapi penting banget. Tamu-tamu ekspatriat yang dia jamu jatuh sakit gara-gara minum air rebusan lokal. Nah, disitulah lampu di kepala Tirto Utomo menyala. Dia melihat sebuah peluang. Menyediakan air minum yang aman dan higienis buat pasar yang sangat spesifik, yaitu para orang asing. Biar kebayang betapa eksklusifnya produk ini, coba deh kita lihat perbandingan harganya. Waktu pertama kali diluncurkan, harga sebotol air Puritas, itu nama awalnya Aqua, harganya Rp75. Di saat yang sama, 1 liter bensin cuma Rp46. Air minum harganya lebih mahal dari bensin. Kebayang, Kak? Ini jelas banget nunjukin kalau target pasarnya bukan buat orang biasa. Ini produk premium. Terus, gimana caranya produk super mewah ini bisa tiba-tiba ada di setiap warung dan jadi barang wajib buat jutaan orang? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Titik baliknya itu ada di awal tahun 2000-an. Ada semacam badai sempurna gitu. Di satu sisi, urbanisasi besar-besaran bikin air sumur di kota-kota makin gak layak minum. Di sisi lain, ekonomi tumbuh, daya beli masyarakat meningkat. Tiba-tiba, ada jutaan orang yang butuh air bersih, dan sekarang mereka mampu bayar solusinya. Hasilnya, angkanya luar biasa. Pada tahun 2015, produksi air kemasan di Indonesia itu tembus 25 miliar liter per tahun. Biar gampang bayanginnya, itu cukup buat ngisi 10.000 kolam renang ukuran Olimpiade. Wow, volume sebesar ini nunjukin betapa fundamentalnya perubahan yang terjadi. Dan inovasi yang benar-benar mengubah segalanya. Itu bukan botol kecil, tapi galon isi ulang 19 liter. Nah, ini dia terobosannya. Galon bikin air bersih jadi jauh lebih terjangkau dan praktis buat jutaan keluarga kelas menengah. Bahkan seringkali diantar langsung sampai depan pintu rumah. Praktis banget kan? Oke, kita udah tahu apa yang terjadi dan bagaimana caranya. Tapi pertanyaan terbesarnya, kenapa? Kenapa orang Indonesia begitu masif beralih ke air kemasan? Sebuah penelitian mendalam berhasil membedah faktor-faktor kuncinya. Menurut riset, ada 3 pilar utamanya. Pertama, demografi, ya jelas, penduduk makin banyak, apalagi yang tinggal di kota padat. Kedua, ekonomi, kantong masyarakat makin tebel, jadi ada uang lebih buat dibelanjakan. Dan yang ketiga, ini yang mungkin paling kuat, adalah faktor sosial dan budaya. Coba kita bedah deh, faktor sosial budayanya. Bayangin, 90% penduduk kita nonton TV. Artinya, iklan itu punya kekuatan yang dahsyat untuk membentuk persepsi. Dan pesannya selalu sama, air kemasan itu modern, higienis, dan sehat.
Pelan-pelan tapi pasti, pesan ini mengubah kebiasaan kita, bikin air kemasan jadi semacam simbol gaya hidup. Tapi, ya cerita ini nggak semuanya indah. Ada sisi gelapnya. Ketergantungan kita yang luar biasa besar ini ternyata membawa konsekuensi yang sangat serius, baik buat lingkungan maupun buat masa depan kita sendiri. Nah, ini dia inti masalahnya. Ketika air, sesuatu yang paling dasar buat hidup, diubah jadi barang dagangan, akses kita jadi nggak terjamin lagi. Ketersediaannya sekarang bergantung pada harga pasar dan kepentingan bisnis. Ini adalah fondasi yang sangat rapuh untuk membangun ketahanan air sebuah bangsa. Riset ini bahkan sampai memetakan loh wilayah mana aja yang paling beresiko di masa depan. Kelima provinsi ini diprediksi bakal jadi yang paling bergantung sama air kemasan. Jadi ini bukan lagi sekedar teori, ini adalah sebuah peringatan dini yang spesifik untuk daerah-daerah ini. Dan tentu aja, ada harga yang harus dibayar oleh lingkungan kita. Pertama, miliaran botol dan galon plastik setiap tahunnya menciptakan masalah sampah yang numpuknya bukan main. Kedua, sumber-sumber mata air alami kita terus-terusan disedot untuk memenuhi permintaan pasar yang sepertinya nggak ada habisnya. Jadi, kita balik lagi ke botol air ini. Kisahnya adalah cerminan perjalanan Indonesia modern. Tapi ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar buat direnungkan. Apakah botol ini simbol kemajuan dan kenyamanan? Atau sebenarnya ini adalah bom waktu krisis air yang sedang kita pegang? Jawabannya mungkin akan menentukan masa depan kita semua.